Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleha kelas 7A. Apa kabarnya Soleh-Soleha hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat dalam mengikuti rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga pandemik yang tengah melanda kita saat ini segera dijauhkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa kembali berhadir di sekolah, bertatap muka dan belajar bersama di sekolahan. Amin. Nah, baik Soleha. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita luruskan niat kita. Kita perbaiki niat kita dan kita baca basmalah untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ada di halaman 319, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Sebelumnya Soleha, ada yang sudah tahu mungkin kira-kira Asmaul Husna tuh ada berapa sih? Nah, ayo, ada yang tahu nggak? 2 poin nih kalau bisa menjawab. Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu ada 99. Nah, jadi nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 buah atau 99 butir nama. Yang mana 99 itu wajib kita sebagai umat muslim itu untuk mengetahuinya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa teman dari SDIT yang sudah hafal di luar kepala 99 nama Asmaul Husna ini, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Nah, baik, silakan perhatikan bukunya, yaitu halaman 39 tentang mengenal nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, bisa dilihat di layar HP Soleha. Nah, jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang terbaik, yaitu nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan berjumlah 99 nama. Jadi Asmaul Husna itu merupakan nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nama-nama tersebut itu menunjukkan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Nah, di situ mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayang seperti apa? Kasih sayang terhadap umat-umat yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mana bunyi hadisnya itu innalillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'atan ilwahida min ahsoha dakhulul jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi beruntung sekali tuh teman-teman atau soleha yang sudah hafal 99 nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai lupa lah 99 nama itu. Kalau bisa setiap doa tuh sebelum kita memanjatkan doa tuh kita sebut dulu salah satu atau beberapa asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nah, di situ kita puji dulu. Artinya sebelum kita misalnya minta sesuatu tuh kita puji dulu yang akan memberi kita, atau yang seseorang yang akan mengabulkan permintaan kita. Misalnya seperti kita minta sesuatu sama orang tua kita. Nah, agar permintaan kita itu diberikan atau diberi oleh orang tua kita, kalau ingin cepat diberi itu kita puji dulu lo. Biasanya kayak gitu lo, ayo nama jangan misalnya lo lawan mamanya, ayo nama nah mama bukan sebenar nama lo, coba tukarakan HP sih, nah kayak itu misalnya lo. Nah, kita puji dulu. Seperti itu juga ketika kita memanjatkan doa. Ketika kita berdoa kepada Allah misalnya, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, berikanlah hambamu ini misalnya rezeki, kepintaran, artinya permudahlah urusan hamba ketika dunia. Nah, kita puji dulu. Nah, supaya apa? Agar doa-doa kita itu cepat diijabah atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tokoh muslim ada yang melakukan cara seperti itu. Artinya ketika dia ingin meminta kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah, dia puji dulu dengan menyebut asma-asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Asmaul Husna bisa menjadi tiket masuk surga dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengerti makna-maknanya dan beriman bahwa Allah disifati dengan keagungan, makna yang dikandungnya. Karena iman kepada Allah menjadi satu kunci masuk surga. Nah, artinya di sini ada cara lain atau cara agar kita bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Biasanya kan salah satu cara atau tiket kita masuk surga misalnya dengan cara berbakti kepada orang tua misalnya lo. Nah, itu kan merupakan salah satu tiket bagi kita, misalnya apalagi kita sebagai anak lo, berbakti kepada orang tua itu juga termasuk tiket masuk surga. Nah, di sini ada juga cara lainnya, yaitu dengan cara apa? Mengerti makna-maknanya. Artinya makna-makna yang ada di setiap Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu mengetahui lafal-lafalnya dan menghafal keseluruhannya. Karena ahsoha artinya hafizzoha, yakni menghafalnya. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau kita mengetahui ke-99 nama yang dimiliki oleh Allah. Artinya tidak sekedar mengetahui, hafal itu. Nah, kita termasuk orang yang beruntung tuh bang dah ya lo. Karena apalagi di zaman kayak ini lo, ya artinya zaman serba modern, artinya zaman yang pemuda atau orang-orang seperti kita ini lebih tertarik ke gadget, main game dan segala macam. Nah, kalau kita ibaratnya meluangkan waktu untuk menghafal atau untuk membaca asma-asma yang dimiliki oleh Allah, itu luar biasa sekali untuk pemuda-pemuda yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, terus yang ketiga ada mengamalkan makna-maknanya sesuai dengan kadar kemanusiaan kita. Misalnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka kita menyayangi orang-orang yang lemah. Allah Maha Besar dan memiliki kebesaran, maka kita harus rendah hati atau tawadhu, karena kebesaran hanya layak bagi Allah pemilik alam semesta. Nah, jadi itu sikap atau tadabbur yang harus kita lakukan terkait dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti
Allah Maha Pengasih tadi, cerminan kita atau perilaku kita seperti apa terhadap Asmaul Husna Ar-Rahman tadi, yaitu dengan cara apa? Kita menyayangi orang-orang yang lemah. Artinya orang-orang yang ada di sekitar kita ini, jangan sementang ada orang atau misalnya teman kita yang memiliki kekurangan, artinya tidak sempurna, lalu kita tindas, kita ejek, kita hina, itu kada boleh lah. Nah, orang-orang yang seperti itu harus kita sayangi. Artinya kadang orang-orang yang seperti itulah yang menjadi ujian bagi kita. Nah, apakah kita menyayanginya atau malah sebaliknya, atau malah menjadi ladang untuk kita berbuat dosa. Nah, harusnya orang-orang seperti itu menjadi ladang pahala bagi kita, justru malah sebaliknya, jangan sampai seperti itulah. Nah, baik, itu tadi terkait Asmaul Husna. Terus yang selanjutnya itu, ada syirik. Sebelumnya ada yang tahu syirik? Syirik. Nah, jadi syirik ini artinya adalah menyekutukan. Apa arti dari menyekutukan? Yuk, apa ada yang tahu? Menyekutukan artinya seperti menduakan Allah. Artinya tidak percaya bahwa Tuhan yang patut disembah itu hanya Allah. Artinya kita percaya kepada hal-hal lain, atau kita bergantung kepada hal-hal lain terkait dengan sesuatu yang kita jalani atau sesuatu yang ada di kehidupan kita. Misalnya menyembah pepohonan. Artinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, pada zaman kenabian, bahwa pada zaman dahulu banyak orang-orang yang menyembah batu, pohon, menggantungkan hidupnya kepada orang-orang pintar, artinya orang-orang pintar seperti dukun. Nah, itu merupakan hal-hal yang termasuk ke dalam syirik atau menyekutukan Allah. Nah, apalagi kita sebagai umat muslim, yang mana kita telah ketahui bersama bahwa dalam kalimat syahadat itu kita sudah berikrar atau sudah berjanji bahwa kita meyakini hanya Allah lah yang wajib disembah. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di layarnya. Jadi syirik artinya menyekutukan Allah, dan orang yang berbuat syirik itu disebut sebagai musyrik. Nah, jadi orang yang melakukan perilaku syirik itu disebut musyrik. Nah, kalau orang yang beriman itu disebut sebagai apa? Mukmin. Nah, kalau kita sebagai orang Islam disebut muslim. Nah, seperti itu, ada sebutan-sebutannya. Jadi istilah syirik terbagi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Nah, jadi syirik itu terbagi menjadi dua. Nah, kedua jenis syirik ini memiliki pengertian dan bahaya yang berbeda. Nah, Allah. Jadi masing-masing syirik ini memiliki kebahayaan atau kadar bahaya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama di situ bisa dilihat ada syirik besar. Nah, atau asyirku al-akbar. Artinya menyekutukan Allah dengan meyakini ada pihak lain yang menyaingi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, serta nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin masih ingat apa itu yang dimaksud dengan rububiyah? Ayo, masa sudah lupa? Nah, jadi rububiyah itu artinya ialah bahwa Allah itu merupakan sang pencipta atau sang pengatur alam semesta. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu bahwa kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
berhak untuk diibadahi, atau tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan hal-hal ibadah. Nah, seperti itu. Jangan sampai lupa lah. Nah, terus poin yang A, ada menyaingi rububiyah Allah. Nah, jadi syirik di bidang ini bisa terjadi dengan meyakini ada Tuhan selain Allah yang ikut serta dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Nah, karena itu termasuk syirik jika ada orang yang menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai pedoman hidup, menyamai ajaran-ajaran dalam agama. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah At-Taubah, yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi maksud dari Quran Surah At-Taubah di sini bahwa kebanyakan kita pada saat ini artinya itu apalah, seperti memuja. Tahu memuja? Artinya kita menghormati orang-orang tertentu itu seperti layaknya atau melebihi kita menghormati atau kita takut kepada Tuhan kita sendiri. Artinya berlebihan dalam apalah, misalnya menziarahi misalnya, atau meminta sesuatu. Nah, itu terlalu berlebihan kepada orang-orang yang menurut kita atau kita anggap itu sebagai orang alim. Nah, terus juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Nah, seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya bahwa Nabi Isa itu mengajarkan agama yang diutus oleh Allah. Artinya Nabi Isa itu hanyalah nabi, bukan Tuhan yang disembah oleh para kaum Kristiani pada saat ini. Nah, seperti itu. Yang mereka sembah, yang umat Kristiani sembah pada saat ini itu ialah bukan Tuhan. Artinya apalah, itu merupakan hasil dari rekayasa manusia saja, rekayasa umat-umat yang tidak ingin Nabi Isa ini menyebarkan agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membuat rekayasa itu agar orang-orang yang ada pada zaman Nabi Isa itu tetap menyembah patung atau menyembah berhala seperti itu. Mereka tidak ingin agama-agama nenek moyang mereka digantikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa seperti itu. Terus maksud dari menyayangi rububiyah Allah di sini yaitu meyakini ada Tuhan lain yang mengatur atau menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Artinya tidak percaya terhadap apa yang sudah Allah ciptakan itu. Misalnya ada seseorang mengatakan, aku nggak percaya nih pohon ini ciptaan Allah. Nah, pasti pohon ini ada yang menciptakan, artinya tidak Allah yang menciptakan. Nah, seperti itu termasuk juga dalam syirik. Seperti yang kita ketahui ada teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, menurut itu merupakan apalah, cara berpikir secara mendalam ya, atau yang disebut sebagai filsafat. Nah, itu juga bahaya. Artinya orang-orang yang orang-orang yang seperti itu artinya bisa membuat orang-orang awam itu menjadi tersesat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang muslim itu wajib mempercayai apa yang sudah diajarkan oleh Allah, dan juga segala sesuatunya yang telah diciptakan Allah ini semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran. Artinya semua sudah digambarkan dalam Al-Quran, seperti yang dua sifat air atau dua warna air yang saling bersebelahan yang ada di Quran surah Ar-Rahman. Nah, coba kalian baca atau kalian lihat artinya, di situ pasti ada. Nah, artinya semua yang diciptakan Allah ini sudah digambarkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada menyayangi uluhiyah Allah. Nah,
mulia ini berkaitan dengan apa tadi kata Ustadz? Itu berkaitan dengan peribadahan atau ibadah. Nah, jadi menyekutukan Allah dalam beribadah dan doa seperti menyembah patung misalnya, memberikan sesajen kepada makhluk gaib, atau meminta kepada ahli kubur dan lain-lain. Nah, seorang mukmin wajib beribadah dan berdoanya kepada Allah seperti yang ada dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang mana bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Artinya hanya benar-benar Allah, hanya benar kepada Allah lah kita beribadah dan meminta pertolongan. Nah, coba kita misalnya memiliki sesuatu atau kita ingin meminta tolong, kita bingung nih mau minta tolong sama siapa lagi gitu. Artinya ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, kita tidak mendapatkannya, terus pokoknya kemana-mana aja dah kita meminta pertolongan tapi kita dapat solusi yang paling ampuh adalah meminta pertolongan kepada Allah. Apalagi ketika kita meminta pertolongan dengan cara sholat tahajud. Nah, artinya sholat sepertiga malam. Artinya di situ doa kita itu ibarat panah yang atau busur panah yang mengenai target tepat sasaran. Nah, seperti itu diibaratkan ketika kita minta doa di sholat sepertiga malam. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada menyaingi asma dan sifat Allah. Nah, jadi menyekutukan Allah dalam nama-nama dan sifatnya seperti meyakini bahwa seseorang penguasa memiliki nama dan sifat yang mengandung keagungan yang setara dengan keagungan nama dan sifat Allah. Nah, itu sebabnya memberikan nama kepada seseorang dengan nama Allah harus diberi imbuhan abdu, hamba, seperti Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba Ar-Rahman dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita misalnya atau seseorang itu memberikan nama atau memiliki nama, itu jangan sampai nama itu memiliki nama tunggal yang dimiliki atau yang ada di asma Allah seperti Ar-Rahman, Rahman. Nah, itu. Jadi di depannya itu harus ada imbuhannya seperti Abdurrahman misalnya. Nah, seperti yang ada pada Quran surah Al-A'raf yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu. Terus yang selanjutnya itu ada syirik kecil, asyirku al-asghar. Nah, itu. Nah, syirik kecil adalah setiap perkara yang dilarang oleh agama menjadi sebab terjerumus ke dalam kemusyrikan besar. Nah, dan terdapat dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutnya sebagai kemusyrikan. Contoh seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan Bapa kalian. Nah, siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diamlah. Nah, artinya kita dilarang bersumpah itu dengan menyebut nama selain Allah, misalnya seperti yang dilakukan oleh umat Kristiani, misalnya kan aku bersumpah atas nama Tuhan Bapa misalnya, aku bersumpah atas nama Tuhan Ibu. Nah, itu kan bersumpah atas nama selain Allah. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah,
Seperti yang dikatakan juga dalam sabda Rasulullah bahwa siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik. Nah, jadi hati-hati dalam kita melakukan sumpah. Artinya baik itu bercanda ataupun serius sekalipun, kita harus berhati-hati. Jangan sampai sumpah-sumpah itu malah membuat kita menjadi orang-orang yang atau menjadi orang yang disebut sebagai orang musyrik. Nah, seperti itu. Meskipun hal-hal itu merupakan hal-hal sepele atau hal-hal candaan, nah, jadi perlu diperhatikan. Ya, perlu dipilah mana yang untuk candaan, mana yang untuk ibaratnya yang serius. Itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus ada bahaya syirik. Itu yang pertama, itu merupakan dosa terbesar yang jika sampai meninggal tidak bertaubat, nah dosa itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi merupakan dosa besar syirik inilah. Artinya dosa yang tidak main-main. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ada menghilangkan seluruh kebaikan yang pernah diperbuat di dunia. Terus yang ketiga, pelakunya akan kekal di dalam neraka jahanam. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 116, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah, tetapi mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang berbuat syirik sesungguhnya dia telah sesat sejauh-jauhnya. Artinya dosa syirik ini merupakan dosa yang besar. Dosa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ini merupakan perbuatan yang tidak diampuni dosa apabila kita mempersekutukan Allah. Nah, seperti itu. Selain itu ada juga, nanti pasti kalian akan mendengar yang namanya syirkun khafi. Artinya syirik halus, syirik yang tidak kelihatan. Nah, bahkan syirik ini juga merupakan salah satu hal yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pernah bersabda bahwa aku takut ketika umatku melakukan suatu hal. Nah, artinya yang dimaksud suatu hal adalah syirik halus ini. Artinya syirik yang tidak disadari. Contohnya saja, misal kadang kan kita ketika kehausan terus kita misalnya minum es, kalau misalnya lah minum es minum atau pokoknya segala yang dapat menghilangkan haus kita, sebutlah haus kita atau dahaga kita itu. Nah, kadang kita kan memiliki pikiran atau berprasangka, alhamdulillah berkat minuman ini hausku menjadi hilang. Nah, disitulah letak syirik halus ini. Nah, jadi padahal artinya padahal air itu cuma perantara. Artinya Allah yang memberikan air itu untuk menghilangkan haus kita. Nah, jadi jangan sampai kita salah pendapat atau salah pemikiran lah. Nah, ketika air menghilangkan dahaga kita, jangan kita beranggapan bahwa air itu atau berkat air itu haus kita hilang. Nah, kita harus tetap pikiran kita harus tetap tertuju pada Allah bahwa air itu hanya perantara dan hanya Allah lah yang memberikan nikmat. Artinya nikmat yang telah, atau Allah lah yang telah menghilangkan haus atau dahaga kita itu. Nah, seperti itu. Seperti minum obat juga, jangan kita beranggapan bahwa
obat itu yang telah menyembuhkan kita. Nah, kita harus tetap tertuju, atau pikiran kita harus tetap tertuju pada bahwa Allah lah yang telah menyembuhkan kita, dan obat itu hanya sebagai perantara. Nah, seperti itu. Nah, baik, mungkin sampai sini pembahasan kita. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti japri ke WA Ustadz, dan akan Ustadz jawab. Nah, jadi apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini, yaitu mengenal asma-asma Allah dan materi syirik ini, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan chat pribadi Ustadz. Nah, dan nanti akan Ustadz jawab pertanyaan-pertanyaan yang Soleha tanyakan. Baik, salah hilafnya Ustadz mohon maaf. Pembelajaran kita cukupkan di sini. Sekian, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.